Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamela Fauzia dari kelas 2B Pendidikan Teknologi Informasi Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang himpunan, yang mana terdiri dari pengertian himpunan, jenis-jenis himpunan, dan operasi menggunakan himpunan. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Logika Informatika yang diampu oleh Ibu Dian Mardiana M. Mat. Untuk lebih jelasnya, kita bisa simak penjelasan berikut ini. Baik, di sini kita akan menjelaskan mengenai himpunan dan subhimpunan. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu himpunan. Di sini himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas, atau kita bisa mengartikan himpunan sebagai suatu kumpulan atau koleksi objek-objek yang memiliki kesamaan sifat tertentu yang terdefinisi dengan jelas. Nah, untuk lebih pahamnya kita lihat contoh berikut. Di sini ada contoh himpunan. Yang pertama yaitu kumpulan buku-buku pelajaran, dan yang kedua kumpulan bilangan bulat. Nah, contoh bukan himpunan yaitu kumpulan wanita cantik. Kenapa? Karena cantik itu relatif. Selanjutnya, himpunan dilambangkan dengan huruf kapital yang diikuti oleh tanda sama dengan dan kurung kurawal. Seperti contoh, himpunan bisa dinyatakan dalam dua cara. Yang pertama, deskripsi. Bagaimana dengan deskripsi? Misalnya, A adalah himpunan bilangan caca yang kurang dari 10. Yang kedua yaitu dengan tabulasi. Bagaimana dengan tabulasi? Seperti gambar berikut ini, yang mana dibaca yaitu A merupakan himpunan yang elemennya X sedemikian X kurang dari 10, di mana X merupakan anggota bilangan caca. Nah, di sini ada notasi bilangan. Yang pertama, N melambangkan himpunan bilangan asli, Z melambangkan himpunan bilangan bulat, Q melambangkan himpunan bilangan rasional, R melambangkan himpunan bilangan real, C melambangkan himpunan bilangan kompleks, dan P merupakan lambang dari himpunan bilangan positif. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui atau membahas mengenai simbol dan artinya. Di sini ada simbol kurung kurawal atau tanda nol yang digaris miringkan, yang merupakan simbol atau lambang himpunan kosong. Yang selanjutnya yaitu seperti huruf U yang merupakan simbol dari operasi gabungan dua himpunan. Selanjutnya yaitu simbol seperti ini merupakan operasi irisan dua himpunan. Nah, untuk yang selanjutnya, simbol seperti ini merupakan subhimpunan, dan simbol seperti ini merupakan subhimpunan sejati, yang sebaliknya superhimpunan, dan yang terakhir yaitu superhimpunan sejati. Nah, untuk simbol A pangkat C merupakan simbol dari komplement, dan P dalam kurung A merupakan himpunan kuasa. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis himpunan. Yang pertama yaitu himpunan sama. Himpunan sama merupakan himpunan yang dapat dikatakan sama apabila anggota-anggota dari suatu himpunan dengan himpunan yang lainnya adalah sama. Maka dapat ditulis dengan himpunan P sama dengan himpunan Q, atau himpunan P sama dengan himpunan Q. Sebagai contoh, himpunan P merupakan himpunan yang elemennya atau anggotanya merupakan bilangan ganjil lebih dari 2 dan kurang dari 10. Dan Q merupakan himpunan yang elemennya terdiri dari bilangan ganjil kurang dari 11. Nah, kita bisa menyelesaikan contoh di atas sebagai berikut. P merupakan himpunan bilangan yang anggotanya terdiri dari 3, 5, 7, dan 9. Ini kita bisa dapat dari
pernyataan contohnya yang mana bilangan ganjil lebih dari 2, yaitu 3, 5, 7, dan 9. Nah, untuk himpunan Ki merupakan himpunan yang elemennya terdiri dari 3, 5, 7, dan 9. Maka dapat disimpulkan bahwa himpunan P sama dengan himpunan Q karena kedua himpunan memiliki anggota yang sama, yakni 3, 5, 7, dan 9. Nah, untuk lambangnya, lambang dari himpunan sama dilambangkan dengan tanda sama dengan. Kedua yaitu himpunan lepas. Himpunan lepas adalah himpunan yang apabila dua atau lebih himpunan tidak memiliki anggota yang sama atau anggota dari masing-masing himpunan berbeda-beda. Nah, contohnya di sini kita dilambangkan dengan huruf R kapital. R merupakan himpunan yang elemennya yaitu A, B, C, dan D. Dan S merupakan himpunan yang elemennya terdiri dari 2, 4, 6, dan 8. Maka dapat disimpulkan bahwa himpunan R dan himpunan S adalah himpunan lepas. Kenapa dapat dikatakan himpunan lepas? Karena kita bisa lihat anggota dari himpunan R dan anggota dari himpunan S itu tidak ada yang sama. Jadi antara himpunan R dan himpunan S itu tidak ada yang sama. Jadi bisa dikatakan adalah himpunan lepas. Nah, di sini anggota suatu himpunan dapat dinyatakan dengan tanda seperti ini. Dan untuk yang bukan anggota dinyatakan tanda yang seperti tadi tapi dicoreng seperti ini. Selanjutnya yaitu himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang dimisalkan A dan B adalah dua himpunan. Dan jika semua anggota himpunan A adalah anggota pada himpunan B, maka A disebut juga dengan himpunan bagian B. Nah, sebagai contoh, himpunan A. A merupakan himpunan yang anggotanya yaitu 3, 6, dan 9. Dan B merupakan himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka di sini A bagian dari B atau B dari A. Yang selanjutnya yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan sebuah himpunan dikatakan sebagai himpunan kosong jika tidak memiliki anggota himpunan. Selain itu juga dapat disebut sebagai himpunan nul yang disimbolkan dengan atau tanda kurung kurawal atau seperti tanda sebagai berikut ini. Sebagai contoh, A adalah himpunan nama bulan yang dimulai dengan huruf B. Kenapa merupakan himpunan kosong? Karena tidak ada bulan yang dimulai dengan huruf B. Maka himpunan A di sini merupakan himpunan kosong. Yang kedua yaitu B merupakan himpunan X sedemikian X kurang dari 1. X merupakan bilangan asli. Kenapa himpunan kosong? Karena bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan selanjutnya. Di sini kita bisa lihat X kurang dari 1. Otomatis kalau X kurang dari 1 itu tandanya 0. Dan 0 bukan merupakan bilangan asli. Yang selanjutnya yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang berisi semua elemen himpunan atau superset dari setiap himpunan. Himpunan semesta dilambangkan dengan S kapital. Contohnya, A merupakan himpunan yang anggotanya 2, 4, 6, dan 8. B merupakan himpunan yang anggotanya X sedemikian X kurang dari 10. X merupakan bilangan asli. C merupakan himpunan yang anggotanya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Himpunan semesta dari himpunan A, B, dan C adalah lambang semesta yaitu S kapital sama dengan himpunan bilangan bulat. Kenapa himpunan bilangan bulat? Karena kita bisa lihat dari himpunan A, B, dan C, ketiga tersebut merupakan himpunan bulat, yang mana terdiri dari bilangan bulat positif dan negatif.
Selanjutnya yaitu himpunan komplement. Komplement dari himpunan A disebut dengan A komplement yang dinyatakan dengan simbol A pangkat C kecil. Contoh, sebuah himpunan semesta memiliki anggota yaitu H, J, B, M, L, G, O, R, dan P. Kemudian ada himpunan A yang beranggotakan J, L, G, R, dan P. Tentukan komplement dari himpunan A. Kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai berikut. Di sini kita simbolkan dengan huruf S besar karena merupakan himpunan semesta. S merupakan himpunan yang anggotanya H, J, B, M, L, G, O, R, P. Dan A merupakan himpunan yang anggotanya J, L, G, R, P. Nah, di sini kita akan menentukan himpunan komplementnya. Di sini kita simbolkan dengan huruf A besar pangkat C kecil sama dengan H, B, M, O. Kenapa bisa ada H, B, M, O? Karena komplement itu yaitu seluruh anggota dari himpunan semesta yang bukan merupakan anggota dari himpunan B, yaitu H, B, M, O. Nah, yang terakhir dari jenis himpunan yaitu himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen adalah himpunan yang memiliki jumlah anggota yang sama. Contohnya seperti A merupakan himpunan yang anggotanya A, B, C, D. B merupakan himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Kenapa disebut ekuivalen dari kedua himpunan ini? Karena himpunan A memiliki 4 anggota dan himpunan B juga memiliki 4 anggota. Nah, selanjutnya di sini ada operasi himpunan. Yang pertama yaitu irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Notasi dari irisan yaitu A irisan B yang dinotasikan dengan simbol ini. Sama dengan X sedemikian X merupakan anggota himpunan A dan X merupakan anggota himpunan B. Nah, kita bisa gambarkan bentuk dari diagram Venn untuk A irisan B sebagaimana gambar berikut. Jika dua himpunan saling lepas, maka irisannya adalah himpunan kosong karena tidak ada elemen yang sama yang terdapat di dalam kedua himpunan tersebut. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat jika A merupakan himpunan yang elemennya 1, 3, 5, 7, dan 9 dan B merupakan himpunan yang elemennya 5, 10, 15, 20. Maka A irisan B yaitu 5. Kenapa 5? Karena kita bisa lihat anggota yang berada di himpunan A dan anggota yang berada di himpunan B yang sama itu hanya 5. Jadi A irisan B yaitu 5. Contoh selanjutnya yaitu A merupakan himpunan yang elemennya X dan Y sedemikian X ditambah Y sama dengan 7, di mana X dan Y merupakan anggota real. Dan B merupakan himpunan yang elemennya X dan Y sedemikian X dikurangi Y sama dengan 3, di mana X dan Y merupakan bilangan real. Maka kita dapat menentukan A irisan B sama dengan 5 dan 2 yang merupakan titik potong garis X ditambah Y sama dengan 7 dan X dikurangi Y sama dengan 3. Kenapa kita bisa dibuktikan kenapa hasilnya 5 dan 2? Di sini A merupakan himpunan yang elemennya 5 dan 2. Di sini 5 dan 2 itu merupakan X dan Y. Sedemikian 5 ditambah 2 sama dengan 7, di mana X dan Y merupakan bilangan real. Dan B merupakan himpunan yang elemennya 5 dan 2, sedemikian 5 dikurangi 2 sama dengan 3, di mana X dan Y merupakan bilangan real. Nah, contoh yang terakhir yaitu jika A merupakan himpunan yang elemennya terdiri dari 2, 4, dan 6, dan B merupakan himpunan yang elemennya terdiri dari 1, 3, dan 5, maka A irisan B sama dengan himpunan kosong. Ini merupakan lambang dari himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Karena kita bisa lihat anggota dari himpunan A dan himpunan B itu tidak ada yang sama.
Atau kita bisa notasikan juga dengan A himpunan lepas dari himpunan B. Selanjutnya yaitu yang kedua, gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Nah, untuk notasi dari gabungan yaitu A gabungan B, dinotasikan sebaliknya dari irisan. X sedemikian X merupakan anggota himpunan A atau X merupakan himpunan anggota B. Nah, kita bisa gambarkan diagram pen untuk A gabungan B seperti gambar ini. Nah, untuk lebih pahamnya kita bisa simak contoh sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu jika A merupakan himpunan yang elemennya terdiri dari 2, 8, dan 10 dan B merupakan himpunan yang elemennya terdiri dari 3, 6, dan 9. Nah, kita bisa tentukan A gabungan dari B, yang mana himpunannya terdiri dari elemen 2, 3, 6, 8, 9, 10. Kita bisa dapat gabungan ini dari himpunan A digabung dengan himpunan B dengan diurutkan sesuai dengan bilangan dari terkecil sampai terbesar. Nah, yang kedua, jika A gabungan dari himpunan kosong, nah hasilnya itu himpunan A. Yang ketiga yaitu komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari himpunan semesta atau himpunan U yang bukan elemen dari himpunan A. Notasi komplement dapat dinotasikan sebagai berikut. X sedemikian X merupakan anggota himpunan semesta dan X bukan merupakan anggota himpunan A. Lambang komplement bisa juga dengan A pangkat C kecil atau A aksen. Nah, contohnya, misalkan himpunan U atau himpunan semesta mempunyai himpunan U atau himpunan semesta yang terdiri dari elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pertanyaannya, jika A himpunan yang terdiri dari elemen 1, 3, 5, 7, maka komplement dari himpunan A yaitu 2, 4, 6, dan 8. Nah, jika X di mana X per 2 merupakan anggota bilangan positif di mana X kurang dari 8, maka A komplement dari himpunan tersebut yaitu 1, 3, 5, dan 7. Yang terakhir, yang keempat yaitu selisih. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari himpunan A tetapi bukan elemen dari himpunan B. Nah, selisih juga antara himpunan A dan himpunan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Nah, untuk selisih bisa dinotasikan dengan tanda negatif seperti ini, di mana X sedemikian X merupakan anggota himpunan A dan X bukan merupakan anggota B, atau sama dengan A irisan dari himpunan B komplement. Nah, kita bisa gambarkan diagram pen untuk A irisan B seperti gambar berikut ini. Nah, untuk lebih pahamnya kita bisa lihat contoh. Yang pertama, jika himpunan A merupakan himpunan yang elemennya terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5 dan B merupakan himpunan yang terdiri dari elemen 2 dan 4, maka kita bisa menentukan A irisan B yaitu 1, 3, dan 5. Dan jika B irisan A sama dengan himpunan kosong. Nah, untuk contoh yang kedua, jika elemen 2, 3, 5 dikurangi anggota 2, 3, 4 sama dengan 5, tetapi jika anggota yang himpunannya terdiri dari 2, 3, 4 dikurang 2, 3, 5 sama dengan 4. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi tentang himpunan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.